Halo semuanya, selamat datang di sesi bedal materi kita kali ini. Yuk, langsung aja kita selami topiknya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah modul akademik premium yang menurut saya sih luar biasa menarik, yaitu Sejarah Hukum Perdata Indonesia. Kita bakal ngupas tuntas pondasinya, filosofinya, sampai evolusi sejarah dari pluralisme hukum perdata yang, suka nggak suka, merupakan warisan langsung dari era kolonial Hindia Belanda. Oh ya, sekedar catatan penting di awal nih. Eksplorasi kita hari ini tuh diangkat dari materi resmi yang disusun khusus sama tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Jadi materi ini memang sengaja dirancang sebagai media pengajaran yang bisa dinikmati secara online. Dan pastinya jadi referensi yang berbobot banget buat kalian para mahasiswa dan akademisi hukum. So, siapkan catatan kalian dan mari kita maksimalkan sesi pembelajaran ini. Nah, ini dia silabus masterclass kita hari ini. Pertama, akar sejarah pluralisme hukum. Kedua, analisis pasal 131 dan 163. Ketiga, transisi hukum pasca kemerdekaan. Keempat, dialektika para begawan hukum. Dan yang terakhir, daftar pustaka serta refleksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Akar sejarah pluralisme hukum. Gini ceritanya. Jauh sebelum bangsa penjajah menginjakkan kakinya di Nusantara, Indonesia yang waktu itu masih berupa berbagai kerajaan dari ujung ke ujung, sebenarnya udah punya sistem hukumnya sendiri yang super kaya loh. Masyarakat tradisional kita udah hidup tertib, berdampingan pakai hukum adat dan hukum Islam yang beragam banget di tiap wilayah. Terus, datanglah pemerintah kolonial Belanda bawa instrumen hukum mereka sendiri. Nah, konsep krusial yang mereka bawa waktu itu namanya asas konkordansi. Singkatnya, ini tuh semacam trik politik hukum, di mana aturan yang berlaku di Belanda sana secara otomatis diimpor dan disamakan penerapannya di negeri jajahan Hindia Belanda. Ya, minimal buat golongan Eropa deh. Prinsip inilah yang jadi pintu masuk utama berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek di bumi Indonesia sejak tahun 1847. Lanjut ke bagian kedua, analisis pasal 131 dan 163 dari Indicial States Regeling. Nah, disinilah letak jantung dan pondasi utama dari pluralisme hukum perdata kolonial. Kalau kita lihat ke pasal 163 IS, pemerintah secara resmi itu membagi penduduk jadi 3 kelas yang sangat kaku. Golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Jadi poin krusialnya adalah pemerintah kolonial itu sama sekali nggak punya niat bikin satu hukum nasional yang merangkul semua orang. Enggak. Mereka justru membangun sebuah ekosistem masyarakat yang benar-benar tersegregasi secara legal dan sangat diskriminatif. Ya, tujuannya udah jelas kan, ini sangat menguntungkan agenda politik adu domba atau divide et impera mereka. Pemetaan segregasi ini beneran dipraktekkan secara tegas loh di lapangan lewat pasal 131 IS. Jadi pembagiannya gini, golongan Eropa itu tunduk penuh pada KUHA Perdata atau BW. Terus golongan Timur Asing yang nantinya dibagi lagi jadi Tionghoa dan non-Tionghoa, mereka juga tunduk pada KUHA Perdata, tapi dengan sejumlah pengecualian khusus kayak urusan upacara perkawinan gitu. Nah, buat mayoritas penduduk asli, yaitu kita-kita ini, golongan Bumi Putra, ya dibiarkan sepenuhnya hidup di bawah naungan hukum adat atau hukum Islam masing-masing. Bayangin betapa terkotak-kotaknya masyarakat kita waktu itu. Biar kita makin kebayang seberapa masif dampak pembagian kelas ini pada masa itu, coba kita ingat lagi deh definisi dasar dari hukum perdata itu sendiri. Hukum perdata kan pada hakikatnya adalah hukum privat ya, alias sekumpulan kaidah yang mengatur hak-hak dan hubungan harian antar individu. Artinya apa? Pembagian golongan rasial tadi itu secara langsung mendikte ranah paling intim di kehidupan seseorang. Kayak, siapa sih yang berhak mewaris? Gimana sahnya sebuah perkawinan? Sampai ke urusan kontrak jual beli di pasar, semuanya itu bisa beda drastis, murni tergantung di kotak golongan mana kalian dilahirkan. Gila kan? Tapi tahu nggak, di tengah kekakuan itu, ada satu celah hukum yang lumayan unik yang disebut penundukan diri. Penduduk dari golongan non-Eropa, termasuk para Bumi Putra, itu dikasih opsi buat menundukkan diri secara sukarela ke dalam sistem hukum perdata barat. Wujud penundukan ini juga macam-macam. Bisa menundukkan diri sepenuhnya, bisa sebagian aja misalnya cuma buat urusan harta kekayaan, bisa buat satu perbuatan hukum tertentu aja, atau bahkan dilakukan secara diam-diam. Nah, mekanisme penundukan diri inilah yang pada akhirnya nambahin satu lapisan kerumitan lagi pada wajah pluralisme hukum kita di masa penjajahan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, transisi hukum pasca kemerdekaan. Ini ngomongin nasib warisan kolonial tadi. Begitu Indonesia merdeka, otomatis dong pengotak-ngotakan penduduk bernuansa rasial tadi batal seketika, baik secara moral maupun konstitusional. Tapi, pertanyaannya, nasib tumpukan aturan hukum perdatanya gimana? Di titik inilah para pendiri bangsa dan bapak hukum kita dihadapkan pada pilihan yang harus pragmatis.
Dalam pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, ditulis eksplisit tuh, segala peraturan yang udah ada masih tetap berlaku selama belum dibentuk undang-undang yang baru. Nah, bahasa konstitusi ini sengaja banget dipertahankan, murni buat mencegah terjadinya kekosongan atau kevakuman hukum yang pastinya bakal bahaya banget buat keutuhan negara kita yang baru seumur jagung. Masuk ke bagian keempat, dialektika para begawan hukum. Mari kita lihat perdebatan sengit para ahli. Pasca kemerdekaan, setelah euforia mulai reda, muncul nih perdebatan doktrinal dan pertarungan intelektual yang lumayan panas di kalangan sarjana hukum kita soal status sah dari KUH Perdata Kolonial itu. Dan perdebatan ini dengan cemerlang mengilustrasikan perbedaan dua kutub pandangan yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Saharjo, ngasih ide terobosan berani. Beliau bilang, KUH Perdata sebaiknya nggak usah lagi dipandang sebagai undang-undang atau wetbook yang kaku, tapi cukup sebagai retchbook aja, alias buku pedoman kebiasaan yang fleksibel buat hakim. Nah, di sisi lain, pakar-pakar kayak Dr. Matilda Sumampo dan Prof. Subukti dengan tegas nolak gagasan itu. Mereka punya pandangan ortodoks bahwa kalau status tertulis dari BW itu dicabut, justru bakal melahirkan ketidakpastian hukum yang luar biasa kacau di pengadilan. Di tengah situasi debat yang makin memanas itu, Prof. Mahadi kemudian hadir nawarin sebuah jalan tengah, alias sintesis yang masuk akal banget. Beliau berargumen gini, oke, BW memang udah nggak ngikat lagi sebagai satu kesatuan kodifikasi yang mutlak. Tapi, aturan-aturan di dalamnya itu masih bisa kok diakui berdiri sendiri-sendiri, asal pasal-pasal itu udah disaring dan dipastikan nggak bertentangan lagi sama napas kemerdekaan Indonesia. Proses dialektika antar ahli ini tuh jadi cermin yang jujur banget ya. Betapa susahnya sebuah bangsa buat benar-benar lepas 100% dari bayang-bayang produk kolonial. Dan kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang terakhir, daftar pustaka dan refleksi. Mari kita tarik benang merahnya dari semua ini. Kalau kita lihat kondisinya sekarang, hukum perdata kita tuh lagi ngalamin sebuah fase transisi panjang yang sering disebut dekodifikasi. Hukum warisan Belanda pelan-pelan mulai dipretelin dan diganti sama unifikasi-unifikasi yang sifatnya sektoral. Contoh nyatanya, ya terbitnya Undang-Undang Perkawinan tersendiri. Kedepannya, tantangan buat kita para insan hukum ini jelas makin berat. Kita nggak cuma dituntut buat mikirin integrasi hukum adat masa lalu, tapi juga harus gerak cepat beradaptasi sama era cyber law, hak paten kecerdasan buatan atau AI, dan terus nyesuaiin diri sama standar perdagangan global yang larinya super kenceng. Nah, karena materi ini adalah referensi akademik resmi buat kalian para pembelajar hukum, transparansi rujukan itu harga mati ya. Analisis kita di sesi ini berpijak kuat pada literatur-literatur primer. Ada karya fundamental pokok-pokok hukum perdata, tulisan Prof. Subjekti. Terus pengantar hukum perdata tertulis dari Prof. Salim HS, bukunya Ridwan Syahrani, dan masih banyak lagi publikasi kontemporer lainnya. Sebagai mahasiswa hukum, kalian dituntut buat nggak berhenti di sini aja. Kalian harus buka langsung buku-buku ini buat mendalami lebih jauh substansi yang udah kita bedah bareng tadi. Sebelum kita benar-benar mengakhiri perjumpaan kita, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berat nih buat direnungkan. Mengingat pondasi eksistensi KUH Perdata di negeri kita bermula dari rahim kebijakan segregasi rasial di pasal 163 IS tadi, kira-kira mungkinkah jejak-jejak pluralisme hukum kolonial ini, baik secara psikologis di alam bawah sadar para penegak hukum kita, maupun secara sistemik, pada prakteknya tuh masih ikut mendefinisikan standar keadilan di era modern ini? Gimana menurut kalian? Ini bisa jadi bahan diskusi yang seru banget buat diangkat di kelas-kelas hukum kalian nanti. Mengingat eksplorasi ini dirancang sebagai media pengajaran mahasiswa secara online, pastikan kalian terus menggali ya. Terima kasih banyak udah nyimak sesi eksplorasi hukum ini dengan fokus, dan sampai jumpa di pendalaman materi selanjutnya.